memang untuk menjalankan produk F&B ini ya ada suka dukanya ya. Cuman kalau untuk pengalaman saya sendiri, nomor satu strateginya apa sih gitu ya, biar kita tuh bertahan panjang. Nomor satu, produknya memang harus enak. Itu hukumnya fardu ain. Untuk drama karyawan pasti kayaknya setiap business owner pasti mengalami ada aja gitu ya, misalkan ada yang suka telat, ada yang kurang disiplin atau kerjanya agak kurang sat-sat nih gimana gitu kan ya. Memang mencari SDM itu memang poin penting juga ya di awal kita buka usaha gitu ya. Untuk pungutan daerah resto-resto daerah situ ya mungkin masih ada ya. Yang saya alami sih masih ada gitu, karena kebetulan saya juga baru gitu ya ke daerah situ. Oh ternyata pas buka, oh begini ya, ada ya ternyata yang minta. Halo rekan kasih makna, ketemu lagi di episode 2 kali ini bersama saya. Hari ini spesial banget, saya kedatangan tamu yang udah dikenal pasti di daerah Katatung. Rumah makannya yang udah terkenal. Nah, beliau ini teteh-teteh, masih muda, cantik. Pemilik warung steak Bang Jago. Selamat. Halo, apa kabar ya Teh Trisna? Salam kenal. Nah Teh, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak masalah bisnis. Teteh kan sebelum ada warung steak Bang Jago ini cerita bahwa memulainya suka masak dan berlatar belakang pendidikan tata boga di UPI ya Teh ya. Betul. Nah, Teteh pertama kali itu yang dijual itu persambalan secara PO ya. Zaman dulu kan masih tren banget persambalan, sambal cumi, sambal ikan, sambal segala macam. Kalau boleh tahu nih zaman dulu perjuangannya Teteh jualan sambal-sambal itu gimana? Itu sebetulnya berjalan itu pas saya ingetnya, ya kayaknya pas COVID deh. Oh pas COVID. Iya justru gitu. Orang jajan online. Iya jajan online. Terus apa nih kesibukannya ya, karena udah biasa sibuk, ada kesibukan. Misalkan tiba-tiba jadi ibu rumah tangga gitu kan ya, di rumah kok bosen gitu kan. Jadi akhirnya saya coba dulu masak sendiri. Saya selalu gitu. Jadi selalu kalau misalkan untuk saya jual, saya coba dulu. Trial dan error dulu. Kalau enak. Nah gitu, kalau enak saya taste food dulu. Misal ke suami dulu pertama. Terus ke temen kemana, kalau udah approve ya baru deh saya berani untuk jual. Waktu gitu. pertama kali bisnis persambalan itu PO-nya biasanya sampai berapa banyak itu Teh? Kalau waktu itu jadi gini, saya buka langsung reseller. Teman-teman kebetulan pada tertarik nih waktu saya update, boleh nggak jadi reseller? Nah, jadi saya kebetulan dapat customernya itu justru dari reseller sendiri. Justru malah jadinya banyak yang beli ya karena reseller semua gitu. Tiba-tiba langsung untung gede. Nah, gitu. Langsung pecah. Nah, ya lumayan waktu itu dari satu reseller ada yang dapat 50 cup gitu kan. Udah gede sekarang. Tapi kan saya kerjain semuanya sendiri nih. Nah, dari mulai belanjanya, dari mulai cari bahan yang memang saya pengen bagus gitu kan. Dari mulai mengolahnya sampai packing dan ngirim semuanya sendiri. Ya alhamdulillah capek gitu kan, kerasa capeknya. Nah, dikirim secara online. Betul. Online juga. Berarti kan ada uji coba, misalnya produk saya tahan berapa lama. Itu luar biasa banget Teh. Memang di zaman COVID kemarin itu kan saya juga boring sampai jadi naik ya kan kita iya betul boring ya. Terus Teteh kan ketika memutuskan membuka steak ayam Bang Jago, ngomong-ngomong steak ayam Bang Jago ini waktu pertama buka saya ke sana. Waktu promo berarti ya. Arisan sama ibu. Arisan sama ibu-ibu teman SD sekolah anak. Terus pas lihat ada menu, kan kita sebenarnya untuk steak yang murah meriah enak tuh adanya di kota. Enak nih ada di lumayan Kabupaten Bandung.
ternyata teman-teman juga dari hari ke hari pasti bikin status WA-nya, wah lagi di Bang Jago. Oh iya. Pas hari ini tiba-tiba ada undangan, ada kabar bahwa bakal wawancara ownernya Bang Jago, happy banget. Berarti udah nggak aneh ya? Muda, ya kan? Ternyata masih muda. Terus teh kalau misalnya kalau boleh tahu cerita sama kita, Steak Bang Jago ini dibuka itu kayak pasti kan ketika membuka restoran punya visi misi, punya tujuannya itu apa? Tujuannya ini pertama kali sebetulnya kita buka warung steak Bang Jago itu kan karena stigmanya makan steak itu kayaknya mahal gitu betul. ya. Jadi kalau untuk masyarakat yang segmennya menengah ke bawah mungkin agak ngeri nih kalau kita harus ke resto steak gitu kan. Nah tujuannya justru itu, kita pengen semua kalangan bisa makan steak, bisa makan enak tapi dengan harga yang murah. Kalau misalnya setelah melakukan promo-promo tadi di TikTok dan di Instagram itu sepadan dan pecah telur nggak teh? Iya, untuk yang kita alami ya alhamdulillah kalau memang setelah melakukan endorse gitu memang berimpact ke warung gitu. Apalagi memang yang food bloggernya itu titiknya tepat nih di Kabupaten Bandung gitu. Itu sangat berimpact banget pokoknya gitu. Biasanya impactnya setelah kita mengeluarkan budget iklan itu berapa lama sih teh? Biasanya saya tuh suka request kalau misalkan untuk upload nih pengennya di hari Jumat ya, karena Sabtu Minggunya itu biasanya weekend tuh banyak nih tujuan keluarga. Iya, betul. Nah, keluarga liburan kemana ya, makan siang, nah gitu. Biasanya saya sih request di Jumat atau Kamis gitu ya. Nah itu impactnya di weekend lumayan tuh daripada sebelum-sebelumnya gitu. Itu strateginya kelihatannya sepele ya teh. Sepele padahal iya pas Sabtu Minggunya orang datang nah gitu. Karena kan orang sekarang apa-apa lihatnya dari sosial media ya. Jadi memang salah satu yang wajib lah untuk di Bang Jago setiap bulan memang ada budget khususnya untuk endorse food blogger gitu. Jadi kalau misalnya, tadi kan kita sempat ngobrol bahwa ada event-event yang diadain sama Bang Jago. Betul. Salah satunya tadi potongan apa voucher ya teh? Dapat voucher makan senilai 200.000. Nah itu persyaratannya gimana teh? Itu persyaratannya hanya upload di IG story aja, suasana, makanan ataupun video gitu review. Ya. Betul. Tag warung steak Bang Jago, nanti 1 bulan sekali kita undi. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi dapat voucher makanan 200.000. 200.000 gitu. Sama kalau misalnya yang ulang tahun itu ada promo apa teh? Nah. Saya ulang tahun. Selamat ulang tahun. Udah kemarin. Kalau untuk yang ulang tahun kita sih kasih free birthday pancake aja sama perayaannya nih biasanya sama karyawan-karyawan Bang Jago, mereka pada pakai mahkota, bawa kecrek gitu. Jadi kan bikin happy aja gitu ulang tahun gitu. Memang kadang-kadang hal-hal pelanggan tuh perlu dibuat merasa spesial. Aduh, ulang tahun aku. Harus ke Bang Jago nih kalau ulang tahun gitu. Karena dirayain betul. gitu. Terus kan teh ya tadi kita ngobrol juga nih lagi musim PHK yang mana mempengaruhi juga sama perputaran uang yang ada di antara masyarakat. Nah, kira-kira itu kalau misalnya mempengaruhi dunia F&B, mempengaruhi nggak itu teh? Yang kita alami memang baru di bulan ini ya memang ada sedikit penurunan. Apalagi setelah Idul Adha nih. Karena kan orang masih banyak punya daging ya. Nah, di situ selalu ada sedikit penurunan. Kita pikirnya, oh ini kayaknya orang-orang masih punya daging nih, kita harus apa nih, biar orang-orang memang ya datang untuk makan steak lagi gitu. Biasanya kita adain promo liburan sekolah misalkan, karena ini bentar lagi nih mau liburan sekolah nih, biasanya memang teman-teman sekitar gitu ya, memang tertarik karena di Bang Jago itu cocok nih buat bawa keluarga, anak-anak, ada mini playground gitu.
Terus saya juga lihat bahwa Bang Jago ini kan setiap bulannya mengadakan inovasi kayak menu-menu baru itu setiap berapa bulan sekali teh ada menu baru? Kalau untuk menu baru sebenarnya kita menargetkannya per 6 bulan sekali. Entah itu ada saus baru, misalkan ada pasta baru. Tapi memang kita udah punya stok nih beberapa menu yang akan dikeluarkan per 6 bulan sekali gitu. Itu dipromoin ini nggak biasanya kan suka apa ya namanya harus promonya itu kayak fightersnya ini yang lagi promo. Oh iya gitu. Betul. Kalau untuk menu baru biasanya memang kita cara mancingnya nih ya kita bikin promo dulu untuk produk itu. Biasanya khusus dine-in nih kita ngadain promonya biar apa? Biar teman-temannya memang makan ngajak yang lain makan di tempat. Berarti gitu. bisa online juga? Oh bisa sekarang karena ada delivery online di Bang Jago nih. Karena kan kalau misalkan kita pesennya di tempat apa seperti GoFood yang gitu-gitu mungkin terpentoknya di harganya atau ongkirnya. Nah sekarang biayanya. Nah, sekarang kita ngadain delivery online yang memang diantarnya langsung sama tim Bang Jago. Sekarang kita mau meminta tips dari Teteh juga tentang karyawan. Apakah di Bang Jago ini Teteh ya sekarang ini kan kita yang lagi banyak di masyarakat tuh drama karyawan gitu ya. Itu ada juga nggak drama karyawan, terus perekrutannya sampai ketemu karyawan yang pas sesuai passionnya Teteh, pas sesuai visi misinya Teteh. Itu ngalamin juga nggak? Ngalamin ya. Kalau untuk drama karyawan pasti kayaknya setiap business owner pasti mengalami ada aja gitu ya, misalkan ada yang suka telat, ada yang kurang disiplin atau kerjanya agak kurang sat-sat nih gimana gitu kan ya. Memang mencari SDM itu memang poin penting juga ya di awal kita buka usaha gitu ya. Turn off karyawan lumayan, tapi bukan yang setiap bulan atau setiap Jadi memang pada saat saya sendiri dan suami khususnya interview nggak tahu gimana ya, pokoknya kalau klik sekali ngobrol suka ada suka ada bedanya kalau misalkan ini kayaknya cocok nih gitu kan. Tapi terutama sih saya menekankan sama karyawan gitu, saya cari karyawan yang memang sholatnya rajin 5 waktu gitu. Itu ini banget nilai plus ya, nilai plus buat saya justru. Iya betul. Kadang-kadang kita suka ke tempat makan, terus tiba-tiba ngelihat udah sholat Jumat, tiba-tiba karyawan prianya di situ nggak gimana gitu ya Teh ya. Justru kalau misalkan di Bang Jago, kalau yang sering ke Bang Jago hari Jumat pasti tahu kalau hari Jumat setiap jam Jumatan di dapurnya cewek semua. Wah, good itu. Termasuk saya. Setiap hari datang setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Maksudnya Teteh datang ke resto setiap hari. Kalau untuk sekarang nggak terlalu setiap hari. Kalau dulu memang saya setiap hari ada di resto. Kalau untuk hari Jumat sekitar jam setengah 12 ya, kalau Jumatan ya setengah 12 sampai setengah 1. Karyawan cowoknya nggak ada, pokoknya yang ada di dalam situ cewek semua gitu. Tetap melayani. Oh iya. Megang dapur langsung. Kan. Turun langsung pokoknya. Dari gitu. yang kerjanya dulu Teteh di apa tadi yang nggak nyambung sama iya, pokoknya pernah jadi CS, konsultan, teller, pernah jadi sampai yang ke enjoy-nya di dunia ternyata tata tetap boga. balik lagi ke tata boga gitu. Kalau Teteh sendiri tuh suka awal-awal bikin Bang Jago tuh karena misalnya suka masak aja, atau kan kadang-kadang ada orang yang saya pengen nih ngebahagiain orang dengan masakan saya gitu. Ya. Itu gimana Teh? Kalau awalnya Bang Jago memang benar-benar kepikirannya gitu ya. Saya sama suami dulu punya cita-cita pengen bisnis kuliner bareng. Itu pertama. Dari sebelum saya nikah, memang cita-citanya kita harus punya bisnis kuliner bareng nih. Cuman memang baru terrealisasinya di tahun 2022 itu. Setelah COVID, suka kulineran banget gitu ya. Menunya hampir yang setiap kita datangin pesennya stick lagi. Kayaknya kamu cobain deh gitu. Awalnya memang kayak gitu. Cobain di rumah. Coba-coba menunya, coba-coba resepnya gitu, dan akhirnya
udah approve tes food kesana kemari, ya udah langsung buka. Dan memang tujuannya kita harus jual steak dengan harga yang murah gitu. Biar apa? Biar market yang bukan kalangan menengah ke atas juga bisa nikmatin itu, gitu sih tujuannya. Terus misalnya suka duka Teteh nih dalam membangun bisnis kuliner sendiri, kayak kadang-kadang di daerah situ buka tutup, suka dukanya dong Teh, ceritanya sama kita. Okay. Untuk daerah situ ya khususnya ya, karena kalau kelihatannya misalkan ini kayaknya bisnis kuliner pasti kayaknya rame terus, itu enggak. Betul. Pasti semua bisnis kayaknya mengalami naik turun ya. Apalagi kalau misalkan kita buka di tempat yang memang bukan pusatnya kuliner, gitu kan. Cuaca sedikit nggak bagus aja misalkan ya, hujan dari pagi sampai malam itu berpengaruh gitu sama penjualannya gitu. Gimana sih kita caranya gitu ya, biar walaupun cuaca tidak mendukung gitu, tapi kan kita harus tetap bagus nih penjualan. Nah itu dia, kita adain delivery online gitu. Tapi kalau hujan jalan nggak Teh? Jalan. Justru karena gini, orang mikirnya aduh mau di aplikasi sebelah ongkirnya mahal gitu kan, harga hampir naiknya berapa persen gitu. Nah delivery online ini kita harga sama kayak di resto, untuk ongkir lebih murah gitu kan. Jadi, tapi dari sisi sebagai customer, memang kalau hujan Teh kita seneng banget ada resto yang ngadain delivery order. Nah iya, karena harus keluar kan kalau hujan. Nah itu tujuannya. Kalau hujan naik berarti. Iya. Ya? Jadi kalau hujan ya itu kita promokan lagi yang delivery online itu gitu. Terus tadi kan kita udah ngobrol banyak ya masalah karyawan, rekrutmennya gimana. Kalau misalnya eksternalnya, kayak misalnya kesulitan Teteh dengan lingkungan, itu kan kebetulan lingkungannya dengan bisnis macam-macam di dekat rumah Teteh. Nah itu kalau misalnya Bang, ini kan kalau Bang Jago nama restorannya, ini Bang-bang yang pungutannya ada nggak nih? Oh kalau untuk pungutan daerah resto-resto daerah situ ya mungkin masih ada ya. Yang saya alami sih masih ada gitu, karena kebetulan saya juga baru gitu ya ke daerah situ. Oh ternyata pas buka, oh begini ya, ada ya ternyata yang minta ini uang keamanan, ada premanisme ada gitu. Kayaknya udah biasa ya, kayak di mana-mana ada ya kayak gitu ya. Jadi ketemu kasus yang datang, Kak saya ini yang megang daerah ini nggak mau bayar. Nah itu ada, di awal-awal ada. Cuman karena kita pengennya damai ya daerah situ, karena kita juga lagi cari penghasilan yang halal gitu, baik, pengen tenang, usaha pengen tenang. Akhirnya kita mediasi aja sama RT dan RW, kita ngobrol bareng, duduk bareng, nemu jalan tengah gitu aja sih. Kalau misalnya di dunia bisnis itu sendiri, pernah nggak Teteh ngalamin bisnisnya Bang Jago, misalkan dia penjualan omsetnya lagi turun gitu? Kan ada beberapa pengusaha F&B lainnya yang mereka menjual aset untuk bisa menggaji karyawan atau untuk survive. Itu masa-masa seperti itu pernah terjadi nggak di bisnisnya Trisna? Untuk yang saya jalani sih alhamdulillah nggak pernah nggak pernah sampai yang menjual aset atau apa. Alhamdulillah untuk kewajiban saya membayar karyawan sih selalu tepat jadi pada waktunya gitu, tanpa harus alhamdulillahnya gitu. Udah nyemplung, berarti promonya harus mati-matian, bisnis ini harus jalan, nggak boleh mati. Nggak boleh. Karena kan kalau misalnya bisnis kita goyang, nggak mungkin besok kita goyang gaji turun ya gitu. Nggak mungkin ya, tetap. Jadi mau nggak mau yang muter otak adalah ownernya. Gimana caranya nih harus omset naik gitu. Iya betul. Nah otaknya Teteh nih, otaknya Bang Jago, yang muter otak supaya ini penjualan omsetnya jangan turun terus, harus naik di bulan apa target itu siapa Teh? Sebetulnya kalau mikirin masalah ya omset harus naik itu memang tim kita biasa nyebutnya tim. Biasanya saya khususnya suami dan
Ibu Susi selaku outlet outlet, manager. Iya. Ini apa nih? Ini bulan ini kita lagi turun nih. Berarti kenapa nih? Misalkan kita evaluasi, review, iya. Apa yang kira-kira bikin turun? Oh, ternyata oh iya waktu itu kan ini Pak lagi banyak ibu-ibu yang masukin anaknya ke sekolah, mungkin uangnya dipakai banyak untuk itu gitu. Oh berarti kita harus ngadain promo apa gitu. Kita sih muter otaknya gitu, kalau nggak promo kencengin lagi di digital marketingnya gitu. Biasanya kalau promo program-program Bang Jago sendiri berarti dipromosikannya di IG-nya Bang Jago ya? Di Instagramnya langsung atau di status WhatsApp, karena kan kita udah punya database tuh ya, database yang suka booking atau apa. Nah, kalau yang save nomor kita kan bisa lihat status kita. Nah, di situ kadang kalau kita juga booking broadcast. Misalnya buat event gitu bisa di situ? Bisa, iya. Ada nominal ordernya? Enggak sih, kalau nominal order nggak ada. Kayak waktu kapan arisan hampir satu kelas tuh sampai anak-anak dan guru-gurunya 100 orang itu pernah waktu itu bisa. Berarti di close gitu. buat kalau misalnya lagi di booking kayak gitu di close nggak buat yang lain? Nggak di close, cuman untuk areanya paling kita hanya bisa pakai area yang smoking area gitu untuk yang lain gitu. Berarti masih tersedia buat orang-orang yang dadakan datang ke situ Bisa. tetap ada gitu Masih walaupun di tetap booking ada. Ya, betul. Jadi kalau misalnya saya di sana, yang saya cobain sticknya enak, pasta-pastanya, terus anak-anak juga setiap kesana memang karena anak-anak senengnya mie-mian, jadi pasti yang dipesan sama mereka pasta lagi. Nah, itu jadi salah satu trik teteh nggak nih? Misalnya yang kita banyakin pastanya aja gitu, nggak beralih gitu ke tambahan menu ayam bakar. Kalau untuk tiba-tiba ada ayam bakar kayaknya enggak ya. Jadi kalau misalkan mau bikin menu baru pun kita seputaran pasta, main course-nya memang masih nyambung ke western gitu ya. Cuman memang rasanya nih Bang Jago itu kenapa masuk di lidah masyarakat kebanyakan Sunda gitu ya, karena memang sudah kami sesuaikan rasanya, nggak terlalu yang aduh apa nih aneh gitu kan. Udah disesuaikan rasanya ke lidah-lidah kebanyakan daerah Sunda misalkan. Berarti teguh pendiriannya western restorannya western, fusion food pokoknya. Walaupun kita tinggal di Kabupaten Bandung, ada kok western food ya, jangan lupa. Nggak perlu ke kota ya, di kabupaten ada. Terus misalnya promo-promo selain yang ultah dan diskon itu kan biasanya setiap bulan pasti ada atau gimana? Kalau untuk pembagian voucher ya tiap bulan. Yang makan 200.000 itu tiap bulan. Kalau misalnya program-program diskon biasa, itu biasanya kalau misalkan ada apa ya momen apa nih, biasanya kita suka keluarin sih promo. Jumat berkah ya. Jumat berkah ya. Nantilah kita next ya. Iya betul ya. Kalau misalnya produk-produk Jumat berkah kan kadang-kadang suka banyak juga nih yang berbagi teman-teman kita di Jumat berkah. Nah di produk Bang Jago sendiri gitu menerima pesanan banyak kayak gitu nggak? Catering gitu? Menerima iya. Untuk event-event ya, kadang waktu itu ada yang ulang tahun tapi sekolah nih, ulang tahunnya di sekolah, dia pesan makannya dari kita itu pernah. Atau meeting kantor itu pernah juga, jadi kita nerima untuk pesanan. Alhamdulillah. Terus kalau misalnya teteh tadi kita udah kupas banyak hal tentang dunia F&B gitu, misalkan ada minumannya sendiri gitu, ada research R&D juga nggak? Atau ada menu-menu minuman yang tadi teteh kan fokus di makanan, minumannya ada nggak nih yang teteh spesialin? Kalau minuman sih yang spesial mungkin dari kita milkshake ya, kebanyakan anak-anak suka ya betul. Karena ada es krimnya gitu kan. Terus menarik juga gitu buat anak-anak. Memang untuk minuman memang tidak terlalu difokuskan kemana, tapi memang banyak variannya gitu untuk minumannya. Memang saya juga merasakan. Cuman ini ada es kopi nggak? Es kopi ada tuh. Ada. Buat kalian es kopi jangan lupa. Ada cappuccino, ada karamel dan hazelnut. Mantap. Berarti bisa makan western, jadinya es kopi. Kopi bisa, iya. Teman-teman jangan lupa tuh ya, kedatang ke Stick Bang Jago di Katapang Gandasari. Tadi setelah ada event
event setiap bulan akan diundi yang free 200.000 setiap bulannya. Kemudian juga untuk yang birthday ada potongan juga. Ada cake, pancake birthday ya, birthday pancake ya. Terus teh buat teman-teman kita, penonton kita yang misalkan berencana untuk membuka kuliner, Teteh punya advice nggak? Menurut Teteh tuh berat nggak sih untuk menjalankan bisnis F&B supaya berkepanjangan gitu gimana? Ya, memang untuk menjalankan produk F&B ini ya ada suka dukanya ya. Iya. Cuman kalau untuk pengalaman saya sendiri, nomor satu strateginya apa sih gitu ya biar kita tuh bertahan panjang. Nomor satu, produknya memang harus enak. Iya, itu hukumnya fardu ain. Fardu ain Wajib Iya, enak, betul. wajib enak. Dimana ada customer yang balik lagi ke warung kita harus udah mulai pede nih. Oh berarti produk yang kita jual enak, karena customernya udah balik lagi nih. Iya. Itu yang pertama, harus enak, harus konsisten rasa, terus harus konsisten juga untuk marketingnya, kayak ngupload itu sebenarnya kan hal-hal yang sepele tapi kadang males ya kalau misalkan nggak kita wajibkan untuk karyawan ini harus ada yang diupload ya, satu hari minimal harus ada 3. Iya. Saya biasanya kayak gitu. Kebetulan yang sekarang lebih ke mengatur SDM-nya itu OM-nya Ibu Iya. Susi gitu ya. Memang wajib tuh setiap hari harus ada yang diupload. Karena apa? Karena kadang kan sekarang IG story untuk Reels itu muncul kalau kita lebih sering ngupload. Dari gitu. mana juga customer bisa tahu kalau Iya. ada stick di daerah yang tersebut. Nah itu kalau Apa kita nggak namanya sering hidden gem ya, Iya. dari mana kita bisa tahu kalau misalnya nggak ada promo secara digital tadi. betul, iya. Berarti itu tim yang ada yang bagian marketingnya, berarti jangan Iya, lupa ya kayak produk betul. yang dijaga nomor Produknya 1. harus Terus yang ketiga enak, apa? konsisten. Terus yang ketiga harus apa ya? Membangun tim yang solid. Betul. Karena Bang Jago sampai mau jalan 4 tahun ini bukan karena saya, bukan karena suami atau bukan karena OM-nya aja, tapi karena semua tim bekerja sama dengan baik Alhamdulillah gitu. banget dapat tim-tim yang memang bisa memajukan bisnis kita ya Teh ya. Alhamdulillahnya karena tim saya itu kadang gini kasih masukan ke saya, Bu, gimana kalau produk ini kita ginikan atau ya saya punya masukan ini. Nah itu saya seneng banget kalau misalkan udah dapat masukan dari karyawan, karena kadang kita sendiri kalau mikirin mentok gitu kan ya, ini makanan yang kurang ter-up gitu harus gimana ya, ternyata dari kitchennya sendiri ada masukan gitu. Jadi memang saya ngerasanya memang ini kerjasama yang baik gitu untuk menjalankan usaha lebih panjang ya. Memang harus SDM-nya juga harus kompak. Kita dapat tim yang memang tidak bisa solid. Kalau sekarang kan banyak yang terjadi ya Teh ya, kita ngelihat story-story teman-teman yang bergelut di bidang F&B juga yang kena tipu sama kasir misalkan ya, dapur. Pengecekan memang rutin ya, untuk OM pasti ngecek, dan kita juga ada monthly meeting juga ya, karena kita ada SO juga, jadi memang insya Allahnya terjaga untuk sistem-sistem di dalamnya. Berarti gitu. sistemnya memang sudah harus berjalan dengan baik, baru manajemen itu bisa kita lepas. Tapi udah autopilot belum? Bisa dibilang iya sih gitu. Karena kalau nggak harus tiap hari ya liburan bisnis tetap berjalan gitu. Alhamdulillah bisnisnya. Ketemu tim yang memang solid, ketemu tim yang bisa dipercaya, dan yang mau mengeluarkan ide dan pendapat itu yang memang benar-benar jarang ditemukan orang. Gitu. Bang Jago ini udah punya, makanya dia bisa survive mulai dari setelah COVID sampai sekarang ini. Alhamdulillah banget. Jadi untuk misalkan kegiatan Teh Trisna selain mengelola Bang Jago itu sendiri apa aja? Kalau untuk kegiatan sehari-hari sih jadi ibu rumah tangga aja ya, saya urus anak aja di rumah. Kalau misalkan udah perlu ke warung gitu ya, mengecek gitu, ya saya ke warung tapi nggak setiap hari gitu. Itu seminggu sekali tapi pasti? Ada seminggu sekali. Kalau ada ekspansi sendiri, misalnya kalau sekarang kan banyak cabang nih, warung stik semua cabang di mana-mana. Bang Jago sendiri mau ada rencana ekspansi nggak?
Rencana sih ada untuk buka cabang gitu ya, untuk Bang Jago sendiri. Cuman saya memang membidiknya gitu ya, lebih ke daerah kabupaten Bandungnya, daerah pinggiran-pinggiran Kenapa gitu. tuh? Karena di kota itu kayaknya persaingannya sudah, sudah banyak, udah ketat juga, banyak juga ya yang bisnisnya di bidang western gitu. Jadi memang tujuan kami di daerah-daerah Kabupaten Bandung aja. Nggak luar kota? Belum kayaknya. Soalnya kan kalau di luar kota mungkin agak susah ya memantau. Nah itu masih gimana ya caranya, pengen sih, cuman gimana ya caranya nanti kita mantau bahan baku atau ngirim bahan baku gitu. Karena harus yang fresh. Iya. Selama ini untuk belanja bahan makanan itu sendiri, Teteh cari yang fresh tuh apakah ke market atau ke pasar? Kalau untuk bahan baku, alhamdulillah udah ada supplier sendiri ya. Jadi diantar ke tempat kita. Kalau biasanya yang nerima misalkan bagian kitchen atau bagian gudang, dilakukan pengecekan dulu nih yang apa udah sesuai yang kita minta gitu, kualitasnya gitu. Kalau misalkan belum sesuai memang bisa diretur gitu. Termasuk kayak kualitas daging itu sendiri ya? Iya, daging. Itu Teteh berarti tim Teteh yang langsung ngecek misalnya kualitas daging. Daging ini kualitasnya itu sangat riskan banget ya? Betul, sangat riskan spoil ya kalau misalkan memang penanganannya, apalagi dia lama di suhu ruang gitu. Jadi memang harus hati-hati begitu datang. Kita penanganannya harus cepat nih, harus kita langsung, apakah langsung dimasukin ke pendingin atau biar nggak cepat spoil gitu. Dalam 1 minggu sendiri, misalkan untuk kalau produk utamanya itu kan ayam, Bang Jago sendiri tuh menghabiskan berapa kilo atau apa? Berapa ya? Kalau kilo mungkin, aduh saya nggak tahu ya kalau kilo berapa kilonya gitu. Jadi mungkin yang lebih menguasai itu orang tim saya ya di sana, menghabiskan dalam seminggu berapa kilonya gitu. Berarti nanti itu obrolan pas kita berkunjung pas berkunjung ke warung langsung. Ada bisnis lain kah Teh selain Bang Jago ini? Kalau bisnis lain mungkin suami ya dia memang sudah lama menekuni bidang konveksi. Ya, dari tahun 2013 gitu ya kalau saya nggak salah. Jadi memang kesibukan suami selain ngurusin Bang Jago juga dia fokusnya lebih ke sana, konveksi. Kalau saya punya satu pertanyaan yang agak bukan sensitif, tapi ini orang-orang perlu tahu karena kadang-kadang nggak dikupas secara dalam ya. Kalau misalnya kita memiliki bisnis satu F&B, kira-kira itu bisa nge-close untuk expand pengeluaran kita keluarga gitu. Gimana tuh Teh? Ya, bisa. Atau jangan sampai punya Ini kalau untuk awal-awal belum ya Teh ya? Belum. Karena memang untuk Bang Jago sendiri memang kita nggak banyak ngambil dari Bang Jago ya, karena memang tujuannya Bang Jago itu tadinya memang setiap tahunnya kita kayaknya harus expand, buka cabang gitu memang. Jadi memang keuntungannya di rencananya memang untuk buka cabang dulu gitu. Ya kalaupun ini mungkin salary kali ya, salary. Iya betul. Kebanyakan kan yang terjadi ada pencampur adukan manajemen dengan rekening perusahaan dengan rekening pribadi ya Teh. Kalau ini Bang Jago mah Kalau Bang Jago enggak. Iya, hebat. Jadi memang salary aja ownernya gitu. Terus tadi kita mau ngobrolin produk baru. Ini kan menjelang anak-anak libur sekolah. Iya, betul. Bang Jago sendiri apa nih produk terbarunya di liburan anak-anak ini? Jadi rencananya dalam waktu dekat ini kan memang bentar lagi anak-anak nih libur sekolah ya. Rencananya kita memang mengeluarkan beberapa produk. Produknya masih sama, cuman kita mengadakan mix combo. Artinya jadi dalam satu hot plate stick itu bisa dapat 2 stick gitu. Itu
Ada karbonya? Ada karbonya, udah dapet sausnya, udah lengkap. Cuman sticknya ini jadi bisa dapat dua, bisa di mix grill sama crispy atau gitu. Jadi di mix. Untuk gitu. range price-nya bisa dikupas. Berapa ya? Saya lupa. Harus lihat buku menu dulu nih kayaknya. Berarti teman-teman kalau mau tahu harganya jangan lupa datang minggu depan ya. Udah mulai launching minggu depan. Insya Allah minggu depan. Insya Allah ya Teh ya. Terus ada rencana nggak nih untuk open franchise? Karena kalau orang udah rame bisnisnya, biasanya pengen open franchise supaya bisa berkembang ke berbagai kota. Gimana tuh Teh? Kalau untuk franchise sebenarnya udah beberapa orang udah menanyakan itu, minta ini buka franchise gak? Tapi untuk saat ini Bang Jago belum buka franchise. Keinginan kita sih kita buka cabang ya pakai tetap dari manajemen pusat ya. Betul. Jadi bukan franchise. Dalam kurun waktu menjalankan bisnis F&B Teteh nih pernah nggak ada kisah yang benar-benar bikin overwhelm gitu kan, Teteh tuh pusing banget dan sedih banget itu, gimana Teh? Kalau bisa dibilang nih saya orangnya agak-agak baperan gitu ya. Jadi dari awal interview aja, kalau misalkan sekiranya kata saya, aduh ini kasihan banget, ini harus diterima, saya tuh gitu. Jadi sebetulnya saya kurang cocok kalau untuk bagian HRD. Karena kayak misalkan, iya Bu, saya kesini jalan kaki, kayaknya gitu-gitu. Pas dia keluar gitu kan ya, saya ngerasa, aduh ini kasihan banget, dia berarti pulang dari sini jalan kaki dong gitu. Jadi saya memang terlalu berperasaan gitu dalam menjalankan bisnis gitu. Jadi ada satu ketika saya datang ke kantor gitu ya, tiba-tiba karyawan saya, Bu, kayaknya hari ini saya resign gitu. Tiba-tiba kayak gitu. Nggak tahu penyebabnya apa. Kalau nggak salah itu dulu bagian apa ya? Bagian ini tukang apa yang suka belanja itu pengadaan ya? Pengadaan. Iya, pengadaan. Tiba-tiba begitu, saya nggak tahu apa penyebabnya. Tanpa babi bu gitu ya, dia tidak memberikan kesempatan saya untuk nyari penggantinya. Langsung keluar hari itu juga. Pusing gitu ya tuh? Pusing. Cari gantinya. Kalau secara kan kalau misalkan pengadaan itu kita butuh banget ya setiap harinya. Tiba-tiba ada yang kosong barang. Ini orang tiba-tiba resign. Kita cari gantinya di mana gitu kan? Karena nggak semuanya menguasai tempat beli ini. Kualitas. Betul gitu kan? Itu awal-awal saya ngalamin itu. Jadi yang nge-handle siapa tuh pas lagi kayak gitu? Waktu itu nge-handle ya teman-teman aja, tim. Tantrum nggak kalau? Tantrum kalau boleh diceritain, saya ke kantor terus saya gini nangis. Karena memang punya karyawan banyak itu memang baru saya alami sekarang gitu. Ternyata memang semenyakitkan itu ditinggal tiba-tiba gitu. Kayak merasa dihianati. Nah itu. Gitu. Tapi akhirnya ketahuan nggak itu alasannya? Saya nggak tahu sih, saya nggak terlalu cari tahu. Cuman anak-anak ya seliweran ya gitulah, ada konflik katanya gitu. Itulah drama-drama karyawan yang harus dihadapi oleh semua pengusaha. Iya, betul, pasti ada. Terus Teteh, makasih banyak ini udah meluangkan bisnisnya, menceritakan tentang perjalanan Teteh, ya kan. Mudah-mudahan aja info dan ilmu yang Teteh kasih buat teman-teman semua itu bermanfaat buat teman-teman semua yang mau buka bisnis. Tadi jangan lupa rasa nomor satu. Kadang-kadang orang jualan nggak ini rasa, tapi Teteh nggak ada rencana mau beralih masakan Sunda? Belum kepikiran. Belum ya, Western aja. Passionnya udah Western. Iya, masih fokus di situ karena kayaknya kalau masakan Sunda memang udah banyak yang enak ya, banyak banget. Jadi pesaingnya agak berat gitu. Western juga gampang-gampang susah sebenarnya. Iya, karena ini kita ngambilnya di kabupaten dan belum banyak gitu ya yang mengambil fokusnya di Western khusus di stick dan pasta itu yang saya alami gitu di kabupaten kayaknya masih belum ada gitu. Iya. Mungkin ada tapi nggak bisa sepenuhnya jago. Sebenarnya ini hal yang sangat saya gitu, ini Bang Jago lama banget karena dia konsisten. Berarti memang tadi saya sempat ngobrol juga sama suami Teteh. Ini dia menjelaskan teknik marketingnya bahwa digital promonya itu udah bagus banget.
Terus juga mudah-mudahan tetap bisa pada visi misinya supaya nggak sekedar orang-orang kelas atas saja yang bisa nyobain produk-produk western food, tapi juga orang-orang menengah ke bawah, orang-orang yang mungkin bisa sesekali aja. Jadi mereka bisa merasakan western food tuh kayak gimana gitu, nggak sekedar cuma ngedengar kata-kata western. Kadang-kadang orang udah ngeri. Harusnya es teh begitu menjadi iced tea sudah 50.000 ya. Betul. Bang Jago mudah-mudahan konsisten dengan harga murahnya, merambah dengan untuk orang-orang menengah ke bawah, menengah ke atas juga. Mudah-mudahan laris terus ya Teh. Amin. Nanti insya Allah kami dan tim bakalan kesana. Oke, ditunggu. Makasih banyak Teteh. Iya, sama-sama Teteh. Udah meluangkan waktu. Terus juga udah sharing sama kita semua. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu lagi ya Teh. Iya, ditunggu di warung pokoknya. Ya pasti datang. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat sharing kita hari ini. Wassalam, sampai ketemu lagi lain waktu.